Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mas Darwoto Channel. Kali ini kita akan belajar bersama tentang persilangan monohibrid. Namun sebelum saya lanjutkan, bagi sahabat dan adik-adik yang belum subscribe channel ini, maka perhatikan tulisan subscribe. Apabila masih berwarna merah, maka segera klik pula gambar lonceng yang ada di sampingnya, sehingga sahabat dan adik-adik sekalian selalu menerima notifikasi atau pemberitahuan apabila saya mengupload video baru atau materi baru di channel ini. Bagi sahabat dan adik-adik yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, sekarang langsung kita mulai belajar bersama kita tentang persilangan monohibrid. Sebelum saya bahas tentang persilangan monohibrid, di sini ada beberapa istilah yang perlu saya jelaskan yang berkaitan dengan pewarisan sifat. Yang pertama adalah parental. Parental itu artinya adalah induk atau orang tua. Kemudian yang kedua, filial, ya, nanti disingkat F, itu artinya keturunan. Jadi kalau nanti di situ F1 itu berarti keturunan pertama atau bisa disebut anak. Kemudian F2 itu berarti keturunan yang kedua atau cucunya. Kemudian yang ketiga adalah genotip. Genotip adalah sifat menurun yang tidak nampak dari luar. Nah, genotip ini disimbolkan dengan pasangan huruf. Contoh, A besar, A besar, A besar, A kecil, A kecil, A kecil, atau juga bisa A besar, B besar, B besar, atau yang lain. Jadi ini menggunakan huruf besar ini nanti untuk gen yang dominan, huruf kecil untuk gen yang resesif. Hurufnya bebas, mulai huruf A sampai Z boleh digunakan sebagai simbol. Kemudian yang keempat adalah fenotip. Fenotip itu adalah sifat menurun yang tampak dari luar. Contohnya misalnya buah besar, buah kecil, rasa manis, rasa asam, batang tinggi, bunga merah, rambut keriting, dan seterusnya. Itu adalah fenotip, jadi sifat yang tampak dari luar. Kemudian yang kelima adalah gamet. Gamet adalah sel kelamin dan berasal dari genotip. Contoh, kalau genotipnya A besar, A kecil, maka gametnya adalah A besar dan A kecil. Contoh lagi misalnya genotipnya B besar, B kecil, maka gametnya B besar dan B kecil. Kemudian sifat dominan adalah sifat gen yang selalu nampak atau muncul. Nah, ini disimbolkan dengan huruf besar. Misalnya A besar, A besar, B besar, B besar, C besar, C besar, atau mungkin pakai Z besar, Z besar. Boleh. Nah, sekarang saya teruskan sifat resesif, yaitu sifat gen yang tidak terlalu nampak, baru muncul atau baru tampak apabila bersama gen resesif yang lain. Jadi kalau nanti bersama dengan gen yang dominan, maka yang tampil adalah yang dominan. Disimbolkan dengan huruf kecil. Misalnya A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil, misalnya M kecil, M kecil. Nah, itu juga boleh. Kemudian sifat intermediate atau kodominan. Ini adalah sifat keturunan yang mempunyai ciri perpaduan antara keduanya. Jadi kalau intermediate atau kodominan itu tidak dominan dan juga tidak
resesif. Nah, nanti akan saya jelaskan pada video berikutnya. Kemudian homozigot adalah sifat pasangan gen yang sifatnya sama. Contohnya A besar, ini berarti homozigot dominan. A kecil, homozigot resesif. B besar, homozigot dominan. C kecil, homozigot resesif, dan seterusnya. Kemudian heterozigot adalah pasangan gen yang tidak sama. Satu disimbolkan dengan huruf besar, satu disimbolkan dengan huruf kecil. Contohnya A besar, A kecil, B besar, B kecil, dan C besar, C kecil. Atau boleh menggunakan yang lain, misalnya T besar, T kecil, itu juga boleh. Kemudian alel adalah pasangan gen yang terletak di lokus yang sama pada kromosom homolog. Nah, sekarang sedikit juga saya singgung, dalam pewarisan sifat ini kita tidak bisa lepas dengan yang namanya Mendel. Oleh karena itu, Mendel ini dianggap sebagai bapak genetika. Nah, untuk persilangan monohibrid ini kita menggunakan hukum Mendel 1 atau hukum segregasi atau pemisahan. Nah, di dalam hukum Mendel 1 itu setiap gen di dalam alel mengalami pemisahan atau segregasi secara bebas saat pembentukan gamet. Nah, hukum Mendel 1 ini nanti dapat dibuktikan dengan persilangan monohibrid atau persilangan dengan satu sifat beda. Nah, pada saat Mendel melakukan percobaan atau eksperimen ini, Mendel menggunakan kacang ercis atau bahasa latinnya adalah Pisum sativum. Nah, sekarang saya jelaskan tentang apa itu persilangan monohibrid. Nah, persilangan monohibrid itu nanti ada persilangan monohibrid dominan, ada persilangan monohibrid intermediate. Pada video saya yang pertama ini nanti saya jelaskan tentang persilangan monohibrid yang dominan. Untuk yang intermediate nanti akan saya terangkan pada video berikutnya. Nah, persilangan monohibrid itu adalah persilangan dua individu yang sejenis dengan satu sifat beda. Contohnya di sini adalah persilangan antara kacang ercis yang berbunga merah dominan. Nah, ini disimbolkan dengan M besar dengan kacang ercis yang berbunga putih, tetapi resesif disimbolkan dengan M kecil. Nah, ini dapat dibuat bagan sebagai berikut. Parentalnya P1 itu ada parental pertama, M besar, M kecil. Maka nanti gametnya, ini gametnya seharusnya kan M besar dan M besar. Tetapi karena sama maka ditulis M besar saja. Ini juga sama, gametnya adalah M kecil dan M kecil. Tetapi karena sama-sama M kecilnya cukup ditulis 1. Ini gametnya. Sehingga nanti keturunan pertamanya adalah M besar, M kecil. Karena merah adalah dominan, maka F1-nya 100% berwarna merah. Kemudian nanti F1 disilangkan dengan F1. Ini yang disebut dengan F2 atau nanti P2 menjadi parental yang kedua. Jadi merah disilangkan dengan merah. M besar, M kecil, gametnya M besar dan M kecil. Ini juga sama, M besar dan M kecil. Ini gametnya seperti ini. Nah, sekarang kita ikuti bagannya seperti ini. Nah, ini bagan persilangannya nanti biar lebih mudah dipahami. Maka di sini saya buatkan dalam bentuk tabel. Ini gametnya, misalnya ini yang betina, M besar dan M kecil. Ini jantan juga M besar dan M kecil. Sehingga nanti kalau kita lihat M besar dengan M besar menjadi M besar, merah. M besar ini dengan M kecil, M kecil, merah karena merah dominan. Kemudian M besar, nah ini dengan M kecil, M besar juga merah, merah dominan. Baru M kecil dengan M kecil. Nah, muncullah di sini
M kecil, fenotipnya putih. Sehingga nanti dari sini kita akan memperoleh perbandingan atau rasio genotip F2. Nah, rasio genotip F2 ini kita lihat nanti M besar dibanding M kecil dibanding M kecil. M besarnya berapa? 1. Nanti dari sini ini 1. Kemudian M kecilnya berapa? 2. Dari mana 2 itu? Ini 1, 2. Kemudian M kecilnya berapa? 1. Sehingga perbandingan genotip F2 atau rasio genotip F2 adalah 1 dibanding 2 dibanding 1. Nah, sekarang berapa rasio fenotip F2-nya? Rasio fenotip F2-nya adalah merah dibanding putih. Berapa merahnya? Merahnya 3, putihnya 1. Nah, ini bisa dilihat di tabel. Merahnya kita hitung 1, 2, 3. Putihnya 1. Sehingga perbandingan atau rasio fenotip F2-nya adalah merah dibanding putih. Perbandingannya 3 dibanding 1. Nah, untuk lebih jelasnya, maka berikut ini akan kami tayangkan simulasi tentang persilangan monohibrid, sehingga nanti sahabat dan adik-adik sekalian nanti akan lebih mudah atau lebih bisa memahami tentang persilangan monohibrid ini. Mari kita ikuti simulasi dalam tayangan berikut ini.